Dua pria tak dikenal diamankan ke halaman sekolah karena nyaris menjadi bulan-bulanan para pelajar di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya diamankan karena diduga akan menculik seorang siswi berinisial O saat akan pulang ke rumah. Kedua terduga pelaku datang 2 kali ke sekolah dengan dalih menjemput 2 siswi kerabat mereka. Namun keduanya malah menawari sejumlah uang dan pulsa kepada korban berinisial O hingga mengajak masuk ke dalam mobil. Korban yang menolak berteriak kencang hingga memancing perhatian petugas satpam dan siswa lain. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, terduga pelaku alami gangguan psikologis. Meski surat keterangan medis gangguan psikologis terduga pelaku WK telah diberikan, namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran dan kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai pelaksanaan ospek mahasiswa baru PKKMB 2025 di Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan diawali aksi protes mahasiswa baru hingga membuat salah satu panitia terjatuh di tangga gedung dan dievakuasi ke rumah sakit. Kericuhan ini terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo, Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa tiba-tiba menyerbu ke depan menghampiri para panitia PKKMB Sakera 2025. Tak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai, sehingga aksi protes para mahasiswa baru sempat tak terkendali. Diketahui total lebih dari 4.000 mahasiswa dari dalam gedung. Insiden diketahui berawal saat sekelompok mahasiswa baru awalnya memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun karena protes dinilai tak memberikan kejelasan, aksi protes pun membesar setelah mahasiswa lainnya terprovokasi. Di tengah kericuhan, sebuah insiden terjadi saat seorang panitia tiba-tiba terjatuh di anak tangga gedung hingga dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kericuhan berhasil diredam setelah pihak rektorat kampus UTM turun tangan langsung. Usai mengedepankan musyawarah antara panitia dan mahasiswa untuk menemukan solusi bersama, pelaksanaan PKKMB Sakera 2025 kembali bisa dijalankan dengan damai. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Kericuhan mewarnai proses penutupan sementara kebun binatang Bandung oleh manajemen baru dari Taman Safari Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Sekelompok orang yang diduga dari manajemen lama merangsek masuk dan terlibat baku hantam. Kericuhan antar dua kelompok massa tak terhindarkan saat kelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsek masuk ke dalam area kebun binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar dua kelompok tersebut. Bahkan polisi kesulitan melerai kericuhan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru kebun binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Seorang calon anak buah kapal, Rian Hidayat, 20 tahun, diamankan warga usai kabur dari tempat penampungan tenaga kerja di kawasan Muara Baru Pluit, Cipenjaringan, Jakarta Utara. Ia kabur dengan menceburkan diri ke Waduk Pluit. Sebelumnya, warga mendengar teriakan minta tolong dari arah Waduk Pluit. Setelah diperiksa, ternyata teriakan berasal dari ketiga orang yang mengaku kabur dari tempat penampungan tenaga kerja yang tidak jauh dari wilayah ini. Mengetahui kejadian ini, dua warga mendatangi tempat penampungan tapi malah diserang dengan senjata tajam. Akibatnya dua orang warga menderita luka sabetan senjata tajam di jari tangan dan lengan. Sementara itu dua calon ABK lainnya, Ricky Andrea 20 tahun dan Ahmad Syawaludin 17 tahun diamankan di kantor Kecamatan Penjaringan. Saya dari mes turun ke Waduk Pluit itu sekitar jam 11, datang ke rumah Bu RT sekitar jam 12:30.
Berarti itu bertiga sama-sama nenggelemin badan ke waduk fluid terus jalan ya? Iya. Ketiga ABK mengaku tertarik menjadi ABK karena iming-iming gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan. Namun bukannya bekerja, ketiganya malah disekap di kamar ukuran 3x3 selama 4 hari dan harus membayar pancingan sebesar 6 juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Anyus melaporkan. Seorang petani karet terluka parah akibat serangan beruang liar di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Korban terluka di sekujur tubuhnya akibat cabikan cakar dan gigitan beruang. Warga dikejutkan serangan beruang terhadap Mujianto di kebun karetnya di Desa Air Beliti, Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Akibatnya korban terkapar bersimbah darah akibat luka cakaran dan gigitan. Korban segera dievakuasi warga menggunakan tandu darurat dari kain sarung. Butuh berjam-jam mengevakuasi korban karena jarak kebun karet ke permukiman warga sekitar 10 km. Usai sampai perkampungan, korban dibawa menggunakan pickup menuju puskesmas. Namun akibat luka yang parah, ia dirujuk ke RSUD Sobirin. Kejadian serangan beruang ini merupakan yang ketiga kalinya, sehingga warga diimbau lebih waspada saat menyadap karet, mengingat adanya ancaman dari hewan buas seperti beruang. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan kedua terdakwa, yakni mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan kaditnya Sigit Sarwo Edi dinyatakan bersalah. Majelis Hakim kemudian memutuskan mengubah vonis kedua terdakwa dari awalnya seumur hidup menjadi pidana mati. Terkait dengan putusan ini, para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan kasasi. Kita ke informasi kriminal, pemirsa. Seorang pencuri membobol kamar indekos, menggasak instalasi listrik hingga kloset kamar mandi di Palembang, Sumatera Selatan. Tidak tanggung-tanggung, ada sebanyak 18 pintu dari kamar indekos yang dijarah pelaku. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pelaku pencurian kamar kos yang sedang nongkrong di Jalan POM 9 Ilir Barat 1 Palembang. Sebelumnya pelaku membobol rumah indekos di Jalan Timur Kelurahan Lorok Pajo, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, 18 pintu properti kamar kos dikuras oleh pelaku. Ia masuk setelah merusak kamar yang tak berpenghuni. Saat polisi menggeledah kediamannya, ditemukan sejumlah barang curian, mulai dari spring bed, kloset duduk, AC, hingga pintu. Pelaku juga menggasak instalasi listrik hingga kamar mandi seperti kran dan shower. Akibat perbuatannya, pemilik kos merugi 257 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan Jatanras Polda Sumatera Selatan dan kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan.